Sebaliknya artinya bahwa ada putusan Mahkamah Agung. Putusan itu pun saya anggap terlalu aneh, tapi tetap terjadi dan berbentuk putusan. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan membahas masalah yang sebetulnya sudah cukup lama tapi belum selesai juga, dan dalam hal ini khusus lebih masalah perkara perdatanya yang hubungannya dengan 140M yang belum terselesaikan juga. Dan untuk ini sebelumnya saya sudah melakukan preskon di Mahkamah Agung. Jadi di sini saya ingin lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bayangkan ya, kalau ada yang kena perkara, dia seorang yang koruptor, maka apa yang terjadi? Diberikan hukuman, dan setelah hukuman dilakukan remisi. Terus saja remisi. Kadang-kadang remisi itu terlalu ekstrim. Tapi pada kasus saya terjadi sebaliknya, dan ini yang saya ingin utamakan. Kenapa kok bisa sebaliknya? Sebaliknya artinya bahwa ada putusan Mahkamah Agung. Putusan itu pun saya anggap terlalu aneh, tapi tetap terjadi dan berbentuk putusan. Namun apa yang terjadi setelah putusan itu terus saja bertambah dengan tambahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak berbentuk putusan tapi nilainya sama dengan putusan. Pelaksanaan putusan yang tidak pernah ada. Jadi artinya kan putusan juga. Sekarang kita lihat dari perkara, kita ikuti secara sepintas lalu dulu. Jadi perkara ini adalah perkara di mana seorang direktur dari PT Bluebird Taksi menggugat saya sebagai sesama direktur. Pada saat itu saya masih menjabat sebagai direktur. Kemudian saya digugat. Sekarang digugatnya atas nama PT Bluebird Taksi. Jadi kalau menggugat atas nama PT Bluebird Taksi, mestinya PT Bluebird Taksi setuju. Jangan tanpa disetujui PT Bluebird Taksi, kok bisa menggugat saya? Kenapa tidak saya yang mengatasnamakan PT Bluebird Taksi? Kan sesama direktur. Apalagi kok dilihat Purnomo sebagai direktur ada dua masalah. Pertama, tidak disetujui oleh RUPS, belum tidak ada kesepakatan dari RUPS PT Bluebird Taksi, dan ada benturan kepentingan yang membuat dia tidak bisa melanjutkan perkara. Kalau saya hanya ada satu, belum ada persetujuan RUPS. Seandainya saya yang mewakili untuk perkara ini. Lalu sepintas lalu kita lihat lagi apa yang sebetulnya terjadi. Jadi di sini ada suatu kejanggalan. Jelas kalau menggugat tanpa adanya izin dari mengatasnamakan PT Bluebird Taksi, jelas itu mestinya tidak sah. Kok bisa pakai orang sembarangan saja? Kalau ini terjadi, maka di mana-mana orang bisa bertengkar. Tapi itulah fakta. Lalu gugatannya denda 40 miliar, mengembalikan semua gaji selama saya bekerja. Apakah ada itu? Mungkin pernah ada, tapi apakah bisa sampai separah itu? Dan apa buktinya? Buktinya kalau kita bandingkan lagi apa yang disebutkan dari saksi dari Purnomo dan saksi dari saya. Saksi dari Purnomo ada 4 orang, hanya 1 mengatakan saya kurang bekerja, padahal saksi saya 5 orang hampir semuanya mengatakan saya Purnomo yang hampir tidak bekerja. Sekarang siapa yang lebih menang? 5 orang atau 1 orang? Dan 1 orang itu adalah karyawan
yang sedang aktif bekerja di bawah Purnomo. Jadi di sini juga kembali tidak rasional. Kenapa saksi saya tidak dipertimbangkan? Kenapa saksi dari Purnomo walaupun sebetulnya tidak sah karena dia masih bekerja sebagai karyawannya, sebetulnya kan tidak sah. Jadi sebetulnya keabsahannya tidak ada, tapi kenapa kok saya dikalahkan? Ini yang aneh. Kemudian berikutnya, pencemaran nama baik. Apakah betul begitu banyak masyarakat yang mendengarkan semua perkara-perkara yang ada, apalagi perkara media. Media itu kan membuat sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Tapi walaupun demikian, kenapa kok akhirnya dianggap itu pencemaran nama baik? Kalau mau, gunakan undang-undang pers yang bisa memberikan hak jawab. Tapi ini juga tidak dilakukan, tapi langsung saja ke pengadilan jatuhnya 140 miliar. Sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi kita kembalikan pada apa sih yang terjadi pada perkara-perkara yang menyangkut koruptor. Kita tahu sendiri, terus saja remisi. Mana ada koruptor sudah inkrah, sudah putusan terakhir, akhirnya dinaikkan. Itu kan tidak bisa. Demikian juga untuk perdata kasus saya. Sebetulnya kalau sudah diputuskan Mahkamah Agung, maka tidak bisa ditambah putusannya. Di sini letak keanehannya. Pada saya bisa terjadi. Jadi yang terjadi adalah setelah anak dari Purnomo meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi, ya, untuk memanggil saya. Yang dipanggil siapa? Saya dipanggil, anak-anak saya dipanggil. Tulisannya apa? Harus ikut membayar. Mereka nggak tahu apa-apa, kos ikut membayar. Sedangkan Mahkamah Agung sama sekali tidak melibatkan anak-anak saya untuk membayar. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melibatkan anak-anak saya harus ikut membayar. Jadi di mana kehidupan masa depan mereka? 140 miliar harus dibayar. Jadi 1 bulan nantinya mereka harus membayar 0,5 miliar. Apakah ada kehidupan kalau sudah seperti itu? Jadi di sini ada apa kok perbedaan yang begitu besar antara koruptor yang turun terus hukumannya dan saya yang naik terus hukumannya. Kemudian sudah begitu langsung dibuat eksekusi. Eksekusi itu kan saya tidak boleh milih. Tiba-tiba saja ini dieksekusi, sudah mereka menentukan. Jumlahnya berapa besar, mereka menentukan lagi. Mereka itu ketua pengadilan. Kenapa kok mereka menentukan? Kenapa tidak boleh saya memilih? Dan lucunya diberitahukan, bukan diundang, diberitahukan pada hari Jumat setelah jam 4 untuk dieksekusi hari Senin jam 8. Jadi tidak ada waktu untuk berunding. Ini saya pikir sudah terlalu aneh. Sekarang apa? Sekarang bayangkan ya, kalau anak harus ikut menanggung semua. Saya bekerja harus membayar, harus dibayar, harus dikembalikan semua gaji. Sekarang bagaimana kalau ibu-ibu yang lain berhadapan dengan kasus seperti saya? Apa yang mereka pilih? Apakah memilih sekalian saja ibunya dihukum mati, atau anaknya harus menderita seumur hidup? Anaknya seperti dimasukkan ke tempat penjajahan dan harus seumur hidup menderita. Apakah tega? Jadi ini faktanya. Apakah ini tidak keterlaluan? Bagi saya sendiri sebetulnya kalau nanti tetap